Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini pada tanggal 15 Januari tahun 2023 ini, hari Ahad sekarang, kami akan membacakan buku yang berjudul Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 sampai dengan 1999. Hal ini kami lakukan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat khususnya bagi kami pribadi khususnya dan umumnya kepada masyarakat semua, yang insya Allah pada masyarakat semua, dan semoga saja Allah memberikan berkah. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, buku ini diberi muqaddimah oleh almarhum Dr. Haji Muhammad Sahal Mahfud, yaitu ketua RSM pada waktu itu. Nahdlatul Ulama sebagai jamiah sekaligus gerakan diniyah Islamiyah dan Ijtimaiyah sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai basis teologi, dasar berakidah, Sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai basis teologi atau dasar berakidah, dan menganut salah satu dari 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sebagai pegangan dalam berfikih. Dengan mengikuti 4 mazhab fikih ini menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas, sekaligus memungkinkan bagi Nahdlatul Ulama untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan atau hajat. Meskipun kenyataannya keseharian para ulama Nahdlatul Ulama menggunakan fikih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Asy-Syafi'i, hampir dapat dipastikan bahwa fatwa atau petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama Nahdlatul Ulama dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu, untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional, beralih pada mazhab yang lain. Kata pengantar ini dilanjut dengan menganut salah satu dari 4 mazhab dalam fikih. Nahdlatul Ulama sejak berdirinya memang selalu mengambil sikap dasar untuk bermazhab. Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fikih dari referensi atau maroji berupa kitab-kitab fikih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematik dalam beberapa komponen, yaitu ibadah, muamalah, munakahah atau hukum keluarga, dan jenazah atau hukum pidana atau peradilan. Dalam hal ini, para ulama Nahdlatul Ulama dan Forum Bahsu Masail mengarahkan orientasi dalam mengambil hukum kepada aqwal al-mujtahidin, pendapat para mujtahid yang mutlak maupun muntashib. Bila kebetulan diketemukan qaul mansyuh, pendapat yang telah ada nasnya, maka qaul itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke qaul makhraj atau pendapat hasil takhrij.
Bila terjadi khilaf, perbedaan pendapat, maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan atau ahli tarjih. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam khilaf, akan tetapi juga mengambil sikap dalam menentukan pilihan sesuai dengan situasi, kebutuhan hajiyah, tahsiniyah atau kebutuhan sekunder atau maupun daruriyah, kebutuhan primer. Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, Nahdlatul Ulama mempunyai sebuah forum, dinamakan Forum Bahsu Masail, yang dikoordinasikan oleh lembaga syuriah, yaitu legislatif. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam, baik yang berkaitan dengan masail fikih atau masalah fikih, maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah tasawuf atau tarekat. Forum ini biasanya diikuti oleh syuriah dan ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang berada di luar struktur organisasi, termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian atau waqiah yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada syuriah oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah itu setelahnya diinventarisasi oleh syuriah, lalu diadakan skala prioritas pembahasan, dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi, dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke pengurus besar, dan dari PB ke Munas, dan pada akhirnya ke Muktamar. Dari segi historis maupun operasionalitas, Bahsu Masail Nahdlatul Ulama merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis, dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan atau masalah yang digarap selalu mengikuti perkembangan atau tren hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri, baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam Bahsu Masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena sepakat dalam khilaf ini adalah mengenai status hukum dalam bunga bank. Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan halal, haram, subhat. Itu terjadi pada Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih 3 pendapat berkaitan hukum bank, yaitu halal, haram, dan subhat. Ini sebetulnya merupakan langkah antisipatif Nahdlatul Ulama, sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari persoalan bank. Itu salah satu penggalan dari pengantar Rois Am PBNU pada waktu, yaitu Dr. Haji Muhammad Sahal Mahfud. Dan sekarang saya akan membacakan pembahasan yang pertama. Ini pada pertama ini di sini kami akan membacakan hasil-hasil muktamar, hasil-hasil Bahsu Masail yang telah dibukukan di dalam buku yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama berkaitan dengan masalah, ini kita lihat dulu. Ini yang akan kami bacakan, yaitu keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 di Surabaya pada tanggal 13 Rabiul Tsani tahun 1345 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 21 Oktober tahun 1926. Yang pertama berkaitan dengan hukum bermadhab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ada sebuah pertanyaan. Wajibkah bagi umat Islam mengikuti salah satu dari 4 madhab? Dalam buku ini diterangkan, diberi jawaban. Pada masa sekarang, jawabannya adalah pada masa sekarang wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari 4 madhab yang tersohor. Dan aliran madhabnya telah dikodifikasikan atau mudawan. 4 madhab itu adalah, yang pertama madhab Hanafi, yaitu
Mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Mazhab kedua yaitu mazhab Maliki, yaitu mazhab Imam Malik bin Anas bin Malik, lahir di Madinah pada tahun 90 Hijriah dan meninggal pada tahun 179 Hijriah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Imam Abu Abdillah bin Idris bin Syafi'i, lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Dan yang keempat, mazhab Hambali, yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hambal, lahir di Marwas pada tahun 164 Hijriah dan meninggal pada tahun 240 Hijriah. Keterangan ini diambil dari kitab Al-Mizan Asy-Sya'rani, Fatawi Kubro dan Nihayatul Usul yang berbunyi, kana Sayyidi Aliun Al-Khawas rahimahumullahu idza salahu insan anit taqayyudi bin madhhabin muayyanil an hal huwa wajibun aula yaqulu lahu yajibu alaika at-taqayyudu bimadhhabin ma dumtu lam tasil ila syuhudi ainil syari'atil ula khaufan minal wuqu'i fil dhalalati walahi amalun nasil yaum al-mizanul asy'arani, yang artinya jika tuanku yang mulia Ali Al-Khawas radhiyallahu an ditanya oleh seseorang tentang mengikuti mazhab tertentu sekarang ini apakah wajib atau tidak, beliau berkata, Anda harus mengikuti satu mazhab selama Anda belum sampai mengetahui inti agama, karena khawatir terjatuh pada kesesatan, dan ia harus melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang lain sekarang ini. Wa bi anna taqlidal muta'ayyanu li a'immatil arba'ah wa qala li anna madahibuhum intasharat hatta zahurat taqyidul mutlaqiha wa takhsisu ammaha bi khilafil ghairihim al-fatabil kubra fi babil qada'i fil juz'il rabi'. Sesungguhnya bertaklid atau mengikuti suatu mazhab tertentu, artinya sesungguhnya bertaklid mengikuti suatu mazhab itu tertentu kepada imam yang empat. Jadi mazhab itu yang diakui, yang artinya yang apa istilahnya, yang mudawwan, yang yang tadi itu ada empat, yaitu Imam Malik, Asy-Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Karena mazhab-mazhab mereka telah tersebar luas sehingga nampak jelas pembatasan hukum yang bersifat mutlak dan pengecualian hukum yang bersifat umum, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Ini juga diterangkan dalam Nihayatul Usul, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam ittabi'u as-sawadul a'dham. Ini dalam kitab itu diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah mayoritas umat Islam. Walamma intarasat al-madahibul haqqahu binqiradil a'immatiha illal madahibil arba'ah allati intasharat atba'uha kana ittiba'uha ittiba'an li sawadil a'dham wal khuruju anha khurujun anis sawadil a'dham. Dan ketika mazhab-mazhab yang benar telah tiada dengan wafatnya para imamnya, kecuali 4 mazhab yang mengikutinya tersebar luas, maka mengikuti mazhab 4 tersebut berarti mengikuti mayoritas, dan keluar dari mazhab 4 tersebut berarti keluar dari mayoritas. Para hadirin rahimakumullah, jadi dari keterangan ini dapat diberi garis besar bahwa bermazhab itu hukumnya wajib bagi masyarakat sekarang ini karena khawatir atau dikhawatirkan apabila menafsirkan secara mandiri itu bisa kurang pas atau salah.
Jadi dalam buku ini terangkan bahwasanya kita dianjurkan untuk bermadhab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.